Presiden Jokowi memastikan keempat menterinya akan memenuhi panggilan MK dalam sidang sengketa Pilpres hari Jumat nanti. Presiden mengarahkan kepada para menterinya untuk menjelaskan tugas dari tiap-tiap kementerian terkait pembagian bansos saat tahapan Pilpres berlangsung. Saat ditanyakan tentang politisasi bansos yang dituding tim paslon 01 dan 03 dalam sidang sengketa Pilpres, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Sebelumnya, Hakim Konstitusi memutuskan memanggil 4 menteri tersebut untuk menjelaskan tentang pembagian bansos saat tahapan Pilpres berlangsung. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak Pak? Ada arahan nggak Pak? Para menteri. Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku telah menerima undangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun Erlangga mengaku belum mengetahui topik yang akan ditanyakan dalam sidang MK hari Jumat nanti. Meski begitu, dirinya dan 3 menteri lain mengaku siap jika pertanyaan akan mengarah pada mekanisme penyaluran bansos. Ya, insya Allah saya hadir. Undangan sudah saya terima tadi malam. Ya, tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah. Tentu kita akan menjelaskan mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara mengenai bansos, bicara dengan perlinsos, dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja. Senada dengan Erlangga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga memastikan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres. Muhadjir mengaku Presiden sudah mengizinkan dirinya hadir Jumat nanti. Nggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja. Siap hadir Jumat, Pak? Siap hadir. Insya Allah. Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK, tadi malam baru kita putuskan untuk memenuhi panggilan. Tapi wajib melapor ke Presiden dulu nggak sih Pak kalau ada panggilan dari MK ini? Iyalah, kan pembantu Presiden. Berarti udah lapor Pak ke Presiden? Presiden kan juga sudah tahu. Berarti sudah diizinkan Pak Jokowi berarti? Diizinkan. Keempat Menteri Jokowi menyatakan siap memenuhi undangan Hakim MK untuk memberi keterangan mengenai tupoksi masing-masing kementerian tentang kebijakan penyaluran bansos saat masa tahapan Pilpres. Lalu sejauh mana keterangan keempat Menteri Jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar-besaran di masa Pilpres? Kita akan bahas bersama dengan staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Hamid Awaludin. Selamat petang, Mbak Dini, Prof. Hamid. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Prof, yang pertama ingin ke Prof. Hamid. MK sampai memanggil 4 Menteri Jokowi. Menurut Anda ini sebuah terobosan dari MK atau bagaimana catatan Ya, Anda? menurut saya iya. Artinya ini adalah sinyal dari MK bahwa dalam rangka menyelesaikan sengketa Pilpres 2024 tidak fokus dan berkutat pada hitung-hitungan TPS. Berapa jumlah TPS disinyalir ada kecurangan, kemudian beberapa persen di antara sekian ratus ribu dan sebagainya. Apa ada saksi melihat pencoblosan sebelum masanya mencoblos. Jadi dia tidak berkutat dengan angka-angka statistik yang rigid, tapi dia ingin keluar mencari fakta selain angka-angka yang seringkali menjadi acuan MK. Menurut saya MK melakukan terobosan ya. Meskipun sebelumnya sebenarnya untuk level pilkada sudah pernah terjadi itu. Oke, kalau dengan 4 menteri yang akan dihadirkan hari Jumat ini, yang ingin diungkap oleh Hakim Konstitusi arahnya kemana, Prof? Ya, pertama saya ingin salut ke Bapak Presiden ya. Salut saya 2 thumbs up karena mengizinkan menterinya. Saya kira MK, para hakim akan bertanya kepada keempat menteri kita itu tentang besaran anggaran APBN untuk untuk bansos berapa, kemudian
tambahannya berapa, kemudian mekanismenya, terutama ini soal mekanisme ini, mekanisme pengeluaran uang itu gimana, lalu mekanisme pembagiannya, distribusinya, distribusi dalam konteks berapa, kepada siapa, dan di mana orang itu. Itu kan biasanya waktu saya dulu ada bantuan tunai langsung itu disebut by address, by name. Mungkin itu yang akan ditanya oleh para hakim. Oke, Mbak Dini, bagaimana sikap istana ketika pertama kali mendengar hakim akan memanggil 4 menterinya Jokowi, 2 Menko? Kalau dari istana dalam hari ini mungkin pemerintah ya, Mas Ibrahim lebih tepatnya ya. Kalau kami sih tidak bagaimana ya, kita sebetulnya tidak dalam posisi untuk meresponi gitu kan. Karena memang sekali lagi seperti juga dijelaskan bahwa dalam sidang sengketa PHPU ini pemerintah bukan pihak ya gitu. Dan kemarin juga kan dari Majelis Hakim MK juga sudah menjelaskan bahwa pemanggilan 4 menteri ini bukan dalam rangka menyetujui atau meluluskan permohonan dari pemohon gitu. Jadi MK menekankan bahwa pemanggilan ini adalah dilakukan secara independen gitu kan. Karena memang dalam hal ini Majelis Hakim MK menganggap bahwa ada keterangan gitu yang mereka perlu dengar gitu kan dalam rangka nanti memutus perkara ini gitu dari para individu-individu ini yang mana adalah 4 menteri itu gitu Mas. Jadi mungkin perlu diluruskan gitu ya bahwa sekali lagi pemerintah bukan pihak, dan seperti tadi juga kita sudah dengar langsung dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden bahwa tidak ada keberatan apapun gitu, bahwa MK memang kita juga menyadari gitu kan yang mengakui bahwa MK itu punya kewenangan untuk memanggil siapapun juga gitu. Jadi kalau dipanggil pasti harus hadir gitu kan. Tidak perlu tapi ini siapapun juga. Yang disorot soal dugaan adanya campur tangan pemerintah ketika bansos yang berkaitan dengan pencoblosan. Memang bukan yang terkait pemerintah tapi disinggung dalam gugatan-gugatannya. Nah itu bagaimana sikap istana ketika mendengar itu Mbak Dini? Kalau dari pihak pemerintah sih sebetulnya sekali lagi gitu ya, pemerintah bahkan sebetulnya merasa bagus juga gitu kalau para menteri ini dipanggil gitu kan. Jadi memang kita semua gitu kan dalam persidangan itu, majelis hakim dan juga masyarakat secara luas bisa memahami gitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu kan, yang kebetulan memang timingnya jadi bersamaan nih dengan proses pemilu gitu kan Mas. Karena dugaan ini kan timbul karena memang timingnya ini bersamaan gitu. Nah jadi memang sebetulnya ini adalah forum yang juga cukup bagus nih gitu. Bahwa nanti kita akan mendengarkan dari pihak-pihak yang memang mempunyai kompetensi, kapasitas gitu kan, para menteri ini yang akan menjelaskan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan aturan, kenapa langkah-langkah itu diambil gitu. Dan nanti mungkin memang bisa kita lihat bersama gitu ya, dan mungkin juga menjadi bagian PR besar nih dari pemohon gitu, untuk membuktikan kausalitas sebab akibat langsung ya Mas gitu kan, dari tindakan-tindakan kebijakan pemerintah ini gitu kan, yang dipermasalahkan apakah betul itu mempunyai akibat langsung terhadap suara. Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau dibilang katanya bansos mempengaruhi kan gitu ya, elektoral besarnya gitu kan Mas. Tapi kalau kita lihat secara objektif suara 02 nih yang dipermasalahkan dalam hal ini ya, di luar negeri ada bansos nggak ada. Nggak ada bansos tapi justru suaranya dia besar sekali di sana. Bahkan kalau dibandingkan dengan perolehan suara lokal yang di luar negeri lebih besar kan, di atas 60% sekian. Yang di dalam negeri malah hanya 50% sekian, itu satu. Kemudian dua, kalau kita lihat statistik gitu kan, untuk daerah Aceh gitu, Sumbar tetap ada bansos, tapi kalah juga gitu. Jadi mungkin itu ya menjadi titik berat gitu. Sebab akibat kalau dugaan ya boleh saja gitu. Tapi kan kita nggak bisa menghukum orang karena dugaan. Jadi harus dibuktikan bahwa ini ada sebab akibat langsung. Nah itu dia. Prof Hamid, kalau Anda melihat nanti bagaimana keterangan dari menteri ini seberapa signifikan? Kalau tadi kalkulasinya tidak hanya soal hitung-hitungan angka, perbedaan selisih, tapi juga ada hal lain yang ingin digali oleh hakim, Prof Hamid. Ya, saya kira ini apa yang dikatakan Ibu Dini ini ya, tentang keterkaitan, saya kira fokus para hakim ada di situ. Apakah ada hubungan kasualitas antara bansos dengan perolehan suara pasangan tertentu? Nah, dari alur itulah yang dia akan pakai untuk membuktikan alegasi
yang diberikan oleh pemohon terhadap kasus ini. Jadi menurut saya, dua-dua saya apresiasi ini. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang memberi izin kepada para pembantunya. Saya apresiasi kepada Mahkamah ya untuk memanggil keempat menteri itu dalam rangka melakukan klarifikasi. Biar gosip itu, biar asumsi itu, biar tudingan itu jadi jelas adanya. Pak Hamid, maaf saya potong Pak Hamid. Sebelumnya kan tidak ada nama Pak Muhadjir Effendi yang diusulkan oleh 01, 03, tapi ketika akan dihadirkan oleh MK ini posisi Menko, ada 2 Menko. Apa yang akan disasar oleh Hakim MK yang akan dicari dalam Pertama Pak Muhadjir itu kan Menko bidang pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Itu kan kualitas manusia ada di portofolio beliau. Kualitas dalam konteks gizi, kualitas dalam konteks status sosial ekonomi, ya tentu di benak mahkamah ini bahwa Pak Muhadjir pasti mengetahui ini. Di mana signifikansinya bansos terhadap peningkatan ataukah penurunan kualitas gizi, kualitas seterusnya dan sebagainya. Kalau Pak Menko Menko Erlangga kan jelas, beliau proaktif sekali kan ke lapangan membawa bansos ini. Bahkan yang kita tangkap di kamera itu beliau jelas sekali mengatakan, apakah Anda bahagia dengan ini? Berterima kasih ke Presiden. Nah itu mungkin ya di benak hakim ini harus ada diklarifikasi ini. Ada dugaan aliran perintah seperti itu mungkin yang ingin Anda garis bawahi di situ. Maksudnya ke saya? Iya, Pak Hamid, aliran perintah gitu. Ya bisa jadi, kita nggak tahu. Karena ini kan kebijakan. Yang namanya kebijakan pemerintah kan penanggung jawabnya adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden menjalankan perintah undang-undang kan. Nah implementasinya tentu Menteri. Baik, Mbak Nini tadi disinggung soal kausalitas pembagian bansos dengan hasil pemilu. Presiden sudah memberi izin kepada menterinya. Ada arahan atau arahannya seperti apa sih kepada para menteri nanti yang akan hadir? Karena kan ini menentukan juga bagaimana pembuktian ketika di sidang nanti, Mbak Dini. Tidak ada arahan apa-apa ya, Mas. Seperti yang juga kita dengar Pak Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan, ya yang dipanggil ini para menteri, ya silahkan dijelaskan saja gitu kan, apa saja yang sudah dilakukan, kebijakan pemerintah, sesuai tupoksi kementerian masing-masing itu. Jadi tadi kita dengar Pak Muhadjir juga bilang tidak ada persiapan khusus gitu ya, bahwa ini sekedar hanya menjelaskan saja gitu, informasi yang memang sudah ada gitu sebelumnya. Begitu. Yang saya khawatirkan kalau keterangan keempat menteri nanti ini ada yang berbeda satu sama lain. Nah, itu akan jadi persoalan. Perdebatan dan polemik berkepanjangan. Ya. Mbak Dini, ini kan menteri-menteri yang dihadirkan pembantunya Presiden, bawahannya Presiden. Dan Presiden ini yang disasar, kita dengarkan di gugatan sidang MK yang disasar oleh 01 dan juga 03. Jadi bagaimana pemerintah melihat hal ini, Mbak Dini? Ya sekali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa ya pemerintah bukan pihak dalam hal ini ya Mas gitu. Kalau memang ada dugaan gitu kan dan mengarahnya ke Presiden ya seperti juga sudah saya sampaikan tadi gitu. Silakan nanti mungkin di proses pembuktian gitu kan dibuktikan bahwa alegasi-alegasi gitu kan kebijakan pemerintah yang dituduhkan itu memang mempunyai hubungan langsung gitu, sebab akibat langsung, kausalitas dengan perolehan suara itu gitu. Jadi kalau dari Presiden sih ya silakan saja proses ini berjalan gitu, bahwa memang secara aturannya kita tahu bahwa yang namanya sengketa PHPU gitu kan, Pilpres itu pemerintah bukan pihak. Begitu Mas. Pak Hamid, jadi tadi ketika Anda singgung soal bagaimana perintah, mekanisme dengan hadirnya 4 menteri pada sidang MK nanti, tapi satu menteri Bu Risma ini kan PDIP. Ini bagaimana Anda bisa membaca, menambah keyakinan Hakim MK dalam memutus soal sengketa Pilpres ini, Pak Hamid? Ya, itulah yang saya khawatirkan. Kalau di antara 4 menteri itu, ketika ditanya oleh Hakim, itu ada pertanyaan yang sama dijawab oleh menteri yang berbeda dengan jawaban yang berbeda. Tapi konteksnya sama. Itu yang saya khawatirkan sekali. Dan itu bisa menjadi polemik berkepanjangan. Tetapi kalau memang konsisten pemerintah mengambil kebijakan ini dan
benar-benar semua menteri dilibatkan, saya kira konsistensi jawaban itu bisa dijamin. Ini tergantung dari jawaban masing-masing menteri. Karena ingat, hakim itu jago dalam bertanya. Jago dia menghubung-hubungkan fakta satu dengan fakta lain. Itu kalau misalkan nanti pertanyaannya sama tapi jawaban beda, dampaknya bagaimana analisa Anda? Persepsi hakim seperti apa nantinya, Prof. Hamid? Ya, persepsi hakim bisa melihat bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam pengambilan kebijakan. Itu yang pertama muncul di benak hakim. Sehingga hakim bisa saja mengatakan bahwa alegasi yang dilakukan oleh para pemohon ini mendekati kebenaran ataukah ada unsur kebenarannya. Karena yang mau diuji ini adalah kebenaran hubungan kausualitas antara bansos dengan suara. Baik. Tadi bukan yang lain. Hubungan kausualitas yang mau diuji nih. Kausualitas yang diuji, kita tunggu hari Jumat nanti seperti apa keterangan yang disampaikan 4 menteri pemerintahan Jokowi. Terima kasih Prof. Hamid Awaludin. Mbak Dini Purwono, terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Baik.